Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhatina wa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa jamali kubur min ahli jamayatina. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dolalatin, kullu dolalatin finnar, kullu bid'atin dolal wa kullu dolalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa atum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hari-hari apa yang kemudian kita diperintahkan, dikutibakan untuk melaksanakan puasa, maka Allah menjelaskan Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan fihi di dalam bulan Ramadan Al-Qur'anu Qur'an. Minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya, dari loh mahfuz ke langit dunia, fi lailatul qadri, di dalam Lailatul Qadar. Kenapa perintah puasa itu diperintahkan tidak di bulan Syawal, tidak di bulan Muharram, tidak di bulan eh, Rabiul Awal atau Jumadil Awal atau Rajab atau Sya'ban? Kenapa di bulan Ramadan? Salah satu alasannya karena bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Quran, yang mana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kalau melihat sejarah kitab-kitab Allah, maka akan ada kitab empat yang kita sama-sama udah ketahui. Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, dan terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itu keempat-empatnya, bahkan suhuf Ibrahim, diturunkannya semuanya pada bulan Ramadan.
Suhufi Ibrahim diturunkan tanggal 1 Ramadan, kitab Zabur kepada Nabi Daud diturunkan tanggal 7 Ramadan, kemudian kitab Taurat dan Injil diturunkan bersamaan pada tanggal 15 Ramadan. Tanggal 12 Ramadan. Bedanya Injil dan Taurat itu kisaran waktu 500 tahun. Baru pada tanggal 7 pada bulan Ramadan berikutnya, ratusan tahun berikutnya diturunkanlah Al-Qur'an. Lantas Al-Qur'an itu diturunkan tanggal berapa sebenarnya? Apakah tanggal 17 Ramadan seperti yang kita ketahui pada malam nuzulul Quran, atau pada malam Lailatul Qadar seperti yang tertera pada surah Al-Qadr, inna anzalna fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar apa malam 17, sedangkan malam Lailatul Qadar itu malam ganjil di atas tanggal 20. Kalau nuruninnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke Gua Hiro kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro baru pada tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit bumi, langit yang berbatasan dengan bumi, itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke Nabi Muhammadnya pada tanggal 17 Ramadan. Karena kitab-kitab Allah ataupun ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada seluruh nabinya, terutama kitab-kitab terkenal, kitab-kitab agama samawi, diturunkannya pada bulan Ramadan, maka untuk liikromi kitabillah, untuk memuliakan kitab-kitab Allah, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Itu tuh bahasa Indonesia mah kalau kata kita yang di Indonesia, setiap bulan Agustus maka harus pasang bendera dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 31 apa tanggal 30 bulan Agustus, Juni, Juli 30. Ya, sampai tanggal 30. Baru 1 September boleh diturunkan. Kan gitu berarti. Jadi untuk menghormati sesuatu yang besar apalagi ini adalah kitab suci, maka konsekuensinya kita harus melaksanakan puasa. Jadi bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim tanggal 1, Zabur tanggal 7, Taurat tanggal 12, Injil tanggal 12, Al-Quran tanggal 17. Nah, nanti baru di malam Lailatul Qadar yang kita tidak dikasih kisi-kisinya, tidak dikasih tanggalnya, baru diturunkan lagi Al-Qur'an yang mana Al-Qur'annya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke langit bumi. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan sebagai petunjuk, sebagai hidayah, halun jadi hal, hadian maksudnya sebagai petunjuk, minad dolalati dari ketersesatan. Sebelum ada Al-Quran, maka orang itu di dalam ruang lingkup ketersesatan. Anak kecil perempuan baru lahir udah dipendem sama bapaknya, udah dikubur sama bapaknya karena dianggap tidak punya manfaat dalam kehidupan. Perempuan kemudian dijadikan sebagai, mohon maaf, alat pemuas seksual saja. Tidak ada batasan orang boleh menikah dengan berapapun wanita. Ibu dari bapak kita, misalnya Pak Haji Heri punya bapak, bapaknya Pak Haji Heri punya istri, tapi bukan ibunya Pak Haji Heri, misal. Bapaknya Pak Haji Heri punya istri usia 25 tahun. Pak Haji Herinya 50 tahun, bapaknya 70 tahun. Bapaknya Pak Haji Heri meninggal, istrinya baru usia 30 tahun. Dalam kebiasaan jahiliyah, itu ibu tirinya jadi warisan. Boleh disetubuhi oleh anaknya. Oleh anaknya. Oleh anak yang bukan anak kandungnya. Islam datang diatur hukumnya, nggak boleh.
sekalipun itu bukan ibu kandung, tapi karena itu adalah istri dari bapak kita, maka hukumnya tetap mahram, tidak boleh dinikahin. Tuh, gitu ya. Coba kalau tidak ada Al-Quran turun, maka luar biasa kebejatan yang terjadi di dunia. Kayak kucing, ya asal nonggeng-nonggeng dikit, kawin, punya anak 14, pindah lagi. Kawin lagi punya anak 4, pindah, nggak jelas ntar keturunannya, nasabnya. Makanya Al-Quran menjadi hudal lintas bagi manusia. Ingat, Al-Quran itu hudannya bukan hanya bagi umat mukmin, tapi lintas bagi seluruh umat manusia. Makanya kalau orang agama apapun berkiblat kepada tata cara, tata hukum Al-Quran, insya Allah hidupnya bakal tentram. Porsi laki-laki seberapa, porsi perempuan berapa. Kalau punya masalah harus wasyawirhum fil amri. Kalau nggak ngerti tanya ke ulul ilmi. Kalau ada kasus kayak begini maka harus diselesaikannya dengan kayak begini. Kalau hutang harus dengan cara dicatat, harus ada buktinya. Semuanya mengikuti aturan tata cara Al-Quran, pasti akan enak hidupnya. Jadi jangan kita pikir bahwa Al-Quran hanya sebagai petunjuk bagi umat muslim saja. Al-Quran itu hudannya hudal lintas untuk seluruh manusia. Silahkan agama apapun mau mengkopi dari Al-Quran hukumnya boleh. Dan buktinya banyak agama-agama pada mencari hukum, mencari ilmu pengetahuan justru dari Al-Quran. Ilmu kedokteran berkaca dari Al-Quran. Al-Hawarizmi yang menemukan angka 0 juga berkaca dari Al-Quran. Ilmu filsafat semuanya berkaca dari Al-Quran. Wabayinatin minal huda wal furqan. Wabayinatin dan tanda-tanda atau keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, ayatin tanda-tanda wadihatin yang jelas. Selain sebagai hudan, petunjuk, Al-Quran juga sebagai bayinat, penjelas minal huda dari petunjuk tersebut, mimma yahdi ilal haqqi minal ahkami, dari sesuatu yang telah menunjukkan dari yang hak dari beberapa hukum kepada yang hak dari beberapa hukum. Ada hukum-hukum Al-Quran dijelaskan lagi menggunakan Al-Quran. Harusnya seperti apa hukumnya? Al-Quran yang menjelaskan. Ya, jadi bukan hanya pasal utama saja, Al-Quran juga punya ayat-ayatnya. Pasal 28, ayat 1, ayat 2, turunan pasal, semuanya ada pada Al-Quran. Jadi lengkap semuanya sebagai pondasi hukum. Ya. Walaupun ketika nanti ada hukum yang berkembang, tidak tertera dalam Al-Quran, tapi Al-Quran memberikan apa namanya, ibaratnya mah kalau di Indonesianya itu undang-undang dasarnya. Harusnya berpatokan sama ini nih, harus kerakyatan, harus persatuan dan kesatuan, harus adil, harus nggak boleh ada yang batil. Itu asasnya, asas Al-Quran tetap. Nanti turunan hukumnya harus berasaskan Al-Quran. Wal furqan, dan sebagai furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil, dari sesuatu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana membedakan antara hak dan yang batil? Mana kisi-kisinya bahwa ini hak, bahwa itu batil? Kisi-kisinya silakan buka Al-Quran, maka akan ketemu bahwa yang itu hak, yang ini batil. Yang ono batil, yang ini hak. Tidak ada yang tidak sempurna dalam Al-Quran. Kalau kita melihatnya pakai kacamata keimanan, pakai kacamata pengetahuan, pasti ujung-ujungnya akan mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, sempurna, dan tidak ada yang bisa melebihi sempurnanya Al-Quran. Kalau di Al-Quran kita tidak temukan, bukan kita tidak temukan, tapi otak kitanya yang belum sampai. Kalau otak kita udah sampai, para ulama-ulama hebat, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir,
itu mampu menemukan kandungan-kandungan isi Al-Quran karena punya keimanan dan punya pengetahuan yang mumpuni. Kayak di Al-Quran itu kalau jual beli, kalau melakukan transaksi muamalah harus jelas, tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Silakan bikin turunan hukumnya dari Al-Quran tersebut bahwa kalau ijab kabul jual beli harus eh, harus jelas timbangannya, beratnya, size-nya, apalagi bahannya, dan itu kemudian digunakan dalam teori-teori modern sekalipun penggunaan jual beli online, tapi tetap dalam keadaan adil. Bentar. Assalamualaikum, Cing. Oh iya, oh iya, siap siap. Mm-mm, iya iya, Cing. Ada yang ajar gitu, nggak bisa. Ah, ah, mm. Nah, yang puasa lagi. Mm. Ah, 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 ah. Iya, siap siap. Mm-mm. Iya iya, 108. Siap siap. Oke, siap siap siap. Siap. Oke, oke. Ah, 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 ah. Siap siap. Oke, iya. Ah, ah, ah. 8 lewat. Siap. Ah, ah, ah. Iya iya. Siap siap siap. Siap. Faman syahida minkumus syahro falyasum. Di ayat ini Allah lanjutkan, sudah menjelaskan tadi terkait bulan Ramadan, unzila fihil Quran, maka Allah lanjutkan, faman syahida minkum asyahro falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan minkum dari kalian semua asyahro terhadap bulan, falyasum, maka hendaknya berpuasa di dalam bulan tersebut. Ini menjadi ayat yang mengganti ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di ayat sebelumnya ada pilihan. Anda boleh berpuasa atau Anda tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Di ayat 185 itu ayat 184 diganti. Pokoknya faman syahida minkum syahro falyasum. Siapapun yang berada pada bulan Ramadan, sadar di bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, maka berpuasa. Jadi sudah tidak ada lagi pilihan. Pilihan berpuasa ataupun tidak berpuasa. Semua orang yang hadir sehat di bulan Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Nah, dalam tafsir Al-Quran unik, ada ayat nasah mansuh. Nasikhot wal mansukhot. Ayat yang sudah tidak ada hukumnya, tapi bunyi ayatnya masih ada. Kenapa? Karena Al-Quran juga harus diturunkan secara berangsur-angsur menyesuaikan terhadap kemampuan masyarakat kala kala itu. Ya, jadi kalau ada yang berdalil, no di Al-Quran aja ada ayat wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Boleh kok nggak puasa yang penting bayar fidyah. Ayat itu sudah diganti dengan ayat setelahnya. Nah, gitu ya. Jadi ada ayat nasikh, ada ayat mansuh. Itu ayat yang sebelumnya dimansuh. Ayat yang sekarang yang sedang kita baca namanya ayat nasikh, ayat yang menggantikannya. Itu jadi orang yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasa, tidak ada pilihan yang lain. Bagaimana menyaksikan bulannya? Ya pokoknya mah baik itu melalui ru'yatul hilal, melalui kabar dari negara, melalui kabar dari seumuman orang-orang di kampung.
Pokoknya kalau kata orang, "Ini udah puasa." Emang iya bener-bener no kata 30 orang no emang ini udah masuk bulan puasa, udah puasa. Kita hidup di dunia modern, maka dianjurkannya mengikuti hakim. Hakim itu siapa? Ya negara. Negara bilang A, kita ikut A. Negara bilang B, kita ikut B. Karena mereka yang bertanggung jawab atas perhitungan hilal. Insya Allah kayaknya sepakat di hari Sabtu ya. Dari Sabtu. Jumat malam Sabtu mulai terawih. Kayak perhitungannya. Jadi seperti itu. Kalau nggak salah. Apa Minggu? Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu terawihnya. Coba saya ada perhitungan ininya. Dapat perhitungan apa namanya? Kalau tidak salah Jumat malam Sabtu terawihnya itu. Perhitungannya Jumat malam Sabtu. Ya. Nah, perhitungan hisab, yang namanya hisab itu tidak melihat tidak melihat hilal secara langsung menggunakan teropong. Hisab itu perhitungannya menggunakan hitung-hitungan astronomis. Itu sudah ditetapkan bahwa kalau hisab cara metode menentukan awal Ramadannya, maka Ramadan dimulai pada hari Sabtu. Jadi malam Sabtu insya Allah kita sudah tarawih. Ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sekalipun ada perintah wajib berpuasa di bulan Ramadan bagi siapa saja yang menyaksikan bulan, tetap Allah mengecualikan. Barang siapa yang sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka ganti hitungan tersebut dari hari-hari yang lain. Silakan ganti. Taqaddama misluhu wa qurrira li alla yutawahhama nashuhu bi ta'mimi man syahida. Kenapa ini diulangin lagi di sini? Karena untuk menjelaskan bahwa yang tadi itu ayat sebelumnya yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tuh udah nggak dipakai ayatnya. Bahwa sekarang mah ayatnya sudah pakai wa faman syahida minkum syahra falyasum. Sama ayat perang sama. Dulu awalnya masih lemah, belum punya strategi yang mumpuni, emang diperintahkan perang? Belum. Pas sudah mumpuni, kekuatan sudah cakep, strategi perang sudah oke, perbekalan peperangan, kemudian teknik-teknik berperang sudah dikuasai, baru diperintahkan untuk berperang. Semuanya step by step. Kalau dari awal sudah disuruh perang sama Allah, mah ya kagak ada umat Islam. Habis buras semuanya, nggak ada sisanya. Ya. Jadi hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran itu bersamaan dengan apa yang terjadi pada waktu Al-Quran itu diturunkan. Salah satu manfaat Al-Quran diturunkan berangsur-angsur adalah untuk menyesuaikan diri manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran agar tidak kaget menerima hukum Al-Quran. Makanya dalam hukum undang-undang modern juga ada nggak amandemen? Ada. Ya, dulu hukumnya begini, sekarang enggak ganti amandemen. Amandemen, apakah negaranya yang salah? Kok undang-undang di amandemen lagi di amandemen? Bukan, enggak salah. Pada waktu itu betul memang. Tapi di tahun 2025 undang-undang itu harus dirubah sesuai dengan undang-undang terbaru, sesuai dengan keadaan masyarakat terbaru. Waktu itu belum ada undang-undang apa kemarin KUHP apa Bang? Eh, amandemen KUHP apa sih? Revisi undang-undang. Iya, revisi undang yang sampai di demo berkali-kali itu. Iya, selain Omnibus Law tuh ada yang ayam masuk ke rumah orang, terus yang punya ayamnya bisa dipidanakan. Kan itu karena ada kasus terbaru. Orang punya rumah, di depannya tetangganya punya ayam. Ayamnya beraknya
kenanya aja di depan rumah tetangganya sendiri. Mau komplain ke siapa? Lapor ke polisi. Kata polisi, ayam nggak punya otak. Makanya dibikin undang-undangnya. Yang punya hewan peliharaan, kalau tidak dijaga, tidak dikandangin, buang airnya sembarangan, maka bisa dipidanakan. Karena itu berarti ada perbaikan hukum dari hukum sebelumnya. Apakah hukum sebelumnya salah? Enggak salah. Hukum yang sebelumnya itu betul, tapi pada masanya. Di masa selanjutnya diperbaiki terus. Begitupun Al-Quran. Pada masa awalnya hukumnya A. Nabi Muhammad berdakwah 3-4 tahun, rubah lagi hukumnya B. Awal pertama kali sholat, ngadepnya ke kiblat, pindah ke Madinah, ngadepnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dapat 16 bulan, pindah lagi ke apa? Masjidil Haram lagi, ke Ka'bah lagi. Sudah tidak ke Baitul Maqdis lagi. Apakah itu berarti Allah itu pelin-pelan atau Al-Quran itu pelin-pelan? Bukan. Itu tuh menyesuaikan. Menyesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Kondisi masyarakatnya, strategi politiknya, ya harus berubah-berubah. Makanya kita juga harus dewasa ketika menyikapi ada perubahan undang-undang di negara kita. Al-Quran saja ayat satu dengan ayat yang lainnya saling mengamandemen, ya. Masa undang-undang yang buatan manusia tidak boleh diamandemen. Pasti ada perubahan-perubahan itu menyesuaikan zaman. Kalau saya ngobrol sama Pak Habib, waktu pertama kali muncul COVID, suntik cuma cukup sekali. Ternyata COVID-nya makin kuat, ya, virusnya makin berevolusi, makin kuat, makin kuat. Maka keterangan dokter suntiknya 2 kali. Ternyata makin kuat lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bertemu dengan banyak orang, maka harus apa? Booster. Ya, terlepas itu kong kali kong, ya, tapi itu bagian dari menyesuaikan terhadap keadaan kondisi. Zaman dulu bisa jadi orang orang apa namanya, sakit puyeng cukup, eee, cukup apa namanya, cukup minum ya yang dosisnya 200. Kalau sudah sakitnya parah harus disamakan? Nggak bisa, harus ditambahkan. Kalau dalam obatnya ada fortenya, pakai yang versi forte. Apakah obat yang sebelumnya salah? Nggak salah, dalam kondisi yang lama, obat yang belum forte betul. Tapi dalam kondisi yang terbaru, obatnya harus forte, gitu gampangannya. Makanya ke dalam kaidah fikihnya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan menyesuaikan dengan adanya ilat. Ya. Kalau ilatnya A, hukumnya A. Ilatnya B, hukumnya B. Ilatnya C, hukumnya C. Begitu semuanya juga. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kalian semua kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum kepada kalian semua al usra, kesulitan. Tidak ada paksaan bagi mereka yang memang musafir atau bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Berarti Allah sedang menghendaki kemudahan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mungkin memaksa orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu, nggak bisa, ya sudah selesai. Silahkan berbuka aja, silahkan membatalkan aja. Walida, dan karena ini abahalakumul fitra. Allah membolehkan bagi kalian semua, bagi kita semua al-fitra, berbuka fil marodi, dalam keadaan sakit, wasafari, dan dalam keadaan perjalanan. Allah lanjutkan, walitukmilul iddata. Walitukmilu itu bisa dibaca dua, bisa walitukmilu, bisa walitukammilu. Kammala yukammilu bitahfifi wat tasydidi. Boleh dibaca walitukmilu, boleh dibaca walitukammilu. Ya. Walitukmilu, dan sempurnakan, cukupkan, sempurnakan al-iddata, hitungannya, iddata shaumi Ramadan, hitungan puasa Ramadan. Ini
yang berdalil bahwa puasa Ramadan itu sempurnakan harinya 30, jangan 29. Walitukmilul iddata, sempurnakan hitungannya. 20, jangan 29 tapi 30 hari. Karena ayatnya walitukmilu. Tapi ada lagi yang berpendapat enggak. Kalau udah kelihatan bulan mah 29 hari juga udah boleh. Besoknya lebaran enggak apa-apa. Tapi yang kekeh enggak, pokoknya puasa Ramadan mah 30 hari. Karena ayatnya walitukmilul iddata. Kalau sudah 30 hari, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hendaknya kita bertakbir kepada Allah. Ini dalil habis puasa beres di hari 30, kita takbiran. Tuh, dalilnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah inda ikmaliha, ketika sudah sempurna puasanya, sempurna hitungannya, ala ma hadakum, terhadap apa yang telah Allah hidayahkan kepada kalian semua, arsyadakum, memberikan rosyid, memberikan irsyad Allah kepada kalian semua, lima alimi dinihi, terhadap ilmu-ilmu agama Allah. Wala'allakum tashkurun, dan kalian bakal menjadi orang-orang yang bersyukur. Tata cara bersyukur kita dari selesainya berpuasa adalah membaca takbir saat malam Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah ala dzalika, kepada Allah terhadap apa? Terhadap ma'alim ini, terhadap hadakum. Tiba-tiba lagi ngejelasin puasa, Allah malah bicara, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, qaribun, dekat, minhum, dari ibad, dari mereka semua, bi'ilmi, dengan pengetahuanku, dengan ilmuku, fa akhbirhum, maka berilah kabar kepada mereka, bidzalika, tentang inni qarib. Ini ayat nih, kalau kita baca itu nggak ada hubungannya sama puasa. Tiba-tiba Allah mengatakan kalau ada yang nanya, mad keluman. Allah tuh gimana sih? Maka jawab aja, ini qorib. Apa hubungannya sama puasa? Ketika kita tanya di mana Allah, apakah Allah itu jauh? Qoribun ambaidun, Allah itu jauh atau dekat? Maka kita akan merasakan kedekatan Allah itu saat kita berpuasa. Gampangannya begini. Kalau jam 3 kita baru makan dan jam 6 maghrib kita baru buka, maka ada berapa jam yang perut kita nggak kita isi sama makanan dan minuman? Berapa tuh? 12 sama 3, ya 15 jam. Kalau dalam kehidupan normal, itu udah berapa gram nasi yang kita masuk dalam tubuh? Kalau normal, pagi sarapan, jam 10 kopi break, 12 makan, jam 3 kopi break lagi, jam 6 makan. Berarti ada 5 kali asupan makanan. Kalau dihitung nasi itu berapa gram? Bisa nyampe 1000 gram nasi. Bisa ya, bisa jadi ya 3 kali makan itu. Belum air putihnya. Kalau 1 kali minum setelah makan itu sekitar 700 mililiter misalnya. Maka berapa? Kali 3, seliter setengah. Tapi pas kita buka, itu perut kita muat nggak makan nasi 3 piring langsung? Nggak muat kok. Tetap makannya masih gitu-gitu doang. Minumnya segelas paling juga. Padahal perut kita udah kita kosongin untuk banyak banget 13 jam. 13 jam, 15 jam. Itu artinya Allah tuh sangat dekat. Yang bikin kenyang tuh bukan makanan. Tapi yang bikin kenyang adalah Allah. Makanan hanya sebab saja
kita bisa kenyang. Tapi secara hakiki yang bikin kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bukti Allah itu sangat dekat dengan kita. Padahal secara hitung-hitungan matematis harusnya perut kita sanggup untuk diisi nasi 3 piring, sayur asem 3 mangkok. Kalau tempe sekali makan 3 berarti tempenya 9, telur dadarnya 3, sama air putih 1,5 liter sebotol aqua. Gede. Coba Pak Jerry besok buka langsung kan segitu. Kalau kagak jalannya miring, ya keberatan, cengkleh begitu. Ya, artinya bahwa puasa mengajarkan kepada kita hitung-hitungan matematis itu nantinya tidak akan digunakan ketika sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkehendak semuanya. Itu bukti Allah sangat dekat dengan kita. Nah, kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan membalas doanya orang berdoa idza da'an tatkala mereka berdoa. Apa hubungannya orang puasa sama orang doa? Tiba-tiba ada bunyi ayat doa nih. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka mintalah ijabah mereka semua, kalian semua, li kepadaku. Doai kepada eh, doai kepada ajakanku bit taati dengan cara taat wal yu'minu dan hendaklah beriman. Ya. Wal yu'minu dan hendaklah beriman yadumu alal iman, mereka memayangkan, memudawamahkan alal imani terhadap keimanannya bi terhadap aku la'allahum yarsyudun, supaya mereka semua termasuk orang-orang yang berdapat rasyid, yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang senantiasa berpuasa, saya sudah ceritakan di awal, orang-orang yang senantiasa berpuasa, maka puasanya itu akan menjadikan dia mendapatkan rasyid, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya cenderung lebih banyak benarnya, perbuatannya cenderung lebih banyak benarnya, prediksinya cenderung lebih banyak benarnya. Karena yang menunjukkan dia untuk berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa juga uji da'watad da'i idza da'an, akan diijabah doanya. Makanya masyhur orang-orang yang berdoa dalam keadaan berpuasa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Haji ini semuanya Pak Haji, tengah-tengah bulan puasa banyakin doa. Udah doa aja sebanyak-banyaknya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung doa lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung doa lagi. Doa ya, bukan ngatur. Doa bukan ngatur. Beda doa sama ngatur. Pak Haji Tono, Ustaz, doain saya apa? Kenapa? Biar tanah saya yang di sono kejual, terus anak saya rezekinya lancar, terus apa namanya, terus kerjaan saya, no duit pensiunan saya juga mudah-mudahan cepetan cair. Terus misalnya kontrakan saya 30 rumah mudah-mudahan juga ada yang ngisi. Terus rumah saya yang mau saya jual 3 biji, no mudah-mudahan ada yang beli. Itu mah bukan doa namanya, ngatur. Makanya saya tanya, emang Pak Jitono pengen apa? Saya pengen berangkat haji, udah doanya itu aja. Doanya pengen apa berarti? Pengen berangkat haji. Caranya mah jangan ngatur ke Allah. Bagaimana kayak caranya terserah Allah. Pak Jerry pengen apa? Buatan saya mah nggak pengen apa-apa. Saya mah pengen hidup bahagia dunia akhirat doang. Udah itu aja. Cara bahagianya jangan kita yang nentuin. Biarin Allah. Kan kita mah doa selama ini nggak begitu ya Pak Jaripin. Apa doanya? Ngatur kita mah. Ya Allah mudah-mudahan dagangan saya pada laku. Ya Allah mudah-mudahan gaji saya cepat naik. Inti-intinya mah di akhir. Robbana atina fid dunya hasanah.
Emang pengennya apa? Berangkat haji, ya udah, ya Allah mudah-mudahan berangkat haji, selesai. Pengen beli apa? Beli mobil, ya udah, ya Allah mudah-mudahan saya kebeli mobil, enggak usah dipretelin. Ya Allah mudah-mudahan gaji saya naik, ya Allah mudah-mudahan warisan mertua saya segera dicairin, ya Allah mudah-mudahan, dan seterusnya. Supaya saya bisa beli mobil kata Allah nggak kudu warisannya cair, nggak kudu gajinya naik, besok gua kasih mobil. Beres kan? Jadi bedakan mana kita berdoa, mana kita nggak ngatur. Kalau kita kebanyakan ngatur Allah digeding ntar ya. Kan ngatur loh. Udah. Sebenarnya mintanya apa? Makanya pada ujung doa kita, kita itu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah semoga kita tuh di dunia baik, di dunia berkah. Udah selesai. Duit banyak dikit yang penting baik. Punya mobil apa enggak yang penting baik. Daripada kita doanya, "Ya Allah mudah-mudahan saya kebeli mobil." Kebeli mobil bet, tahu-tahu rumahnya kebakaran. Lah terus doanya kebeli mobil doang sih. Coba doanya hidupnya baik mah, baik semuanya. Ya, jadi silakan berdoa sebanyak-banyaknya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tentang sesuatu yang baik karena Allah sudah menjamin ujibu da'watad da'i idza da'an. Ia akan mengijabah doanya orang yang berdoa jika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih doanya itu dilakukan saat sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sungkan-sungkan di bulan Ramadan udah doa sebanyak-banyaknya. Rada ngatur dikit juga kalau nggak malu mah nggak apa-apa. Ya mau kayak tadi tuh rada ngatur dikit ya. Mudah-mudahan yang bayar utang segala bayar diatur-atur Allah. Udah pengen pengen apa emang? Pengen sehat, udah pengen sehat mah gampang. Nggak usah ngatur-ngatur Tuhan lah. Biarin aja. Tuhan mah akan menentukan kebahagiaan kita tanpa harus menggunakan hitung-hitungan manusia. Ya. Ayat berikutnya nanti kita lanjutkan insya Allah di malam penutupan ya, di satu minggu lagi, malam Sabtu depan, soal penutupan sementara pengajian di Masjid Jami' Al-Ikhlas Paradise Paksarakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 437. Mas'alatun mata yajuzu shaumu yaumi syaqi awin nisbil akhiri min Sya'ban. Kapan kita boleh puasa? Halaman 437. Kapan kita boleh puasa pada hari Syak atau nisfil akhir min Sya'ban? Pendapat yang kuat itu besok nih besok. Tadi apa? Tadi baru tanggal 15 ya. Besok berarti. Besok tuh tanggal 16. Pendapat yang kuat itu tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban kita tuh makruh berpuasa. Nggak boleh puasa. Dari tanggal 16 sampai sebelum Ramadan tuh, makruh. Bahkan ada yang kalau di kitab ini dikatakannya haram, nggak boleh puasa. Tapi siapa aja yang boleh berpuasa tanggal 16 Sya'ban nih sampai entar mau Ramadan nih. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban kaqodoin au kafaratin au nadhrin. Boleh puasa tanggal 16 bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban bagi mereka yang punya puasa qodho. Ibu-ibu belum bayar puasa. Boleh nggak puasa tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban? Boleh, bahkan wajib hukumnya. Sama seperti sholat setelah sholat asar. Hukum awalnya, sholat setelah sholat asar itu dilarang. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Terus boleh nggak kita sholat kodok setelah sholat asar? Wajib itu mah, harus dikodok. Habis sholat asar, sholat sunnah, 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ditanya, Pak Haji sholat apa? Haram. Habis sholat asar tuh 2 rakaat tuh nggak boleh. Makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Saya mah sholat kodok. Kodok apa? Kodok subuh zaman saya dulu waktu SMA. Ninggalin subuh. Makanya saya kodoinnya nih setiap habis sholat asar. Maka hukumnya wajib lagi. Bukan jadi makruh. Sama bagi kita yang punya utang puasa. Belum kita bayar. Boleh nggak kita bayarnya di atas tanggal 16 Sya'ban? Wajib dibayar.
atau puasa kifarat atau puasa nazar. Ya, yang nggak boleh itu kita nggak pernah puasa sunnah apa-apa, timbang-timbang tanggal 16 malah puasa sunnah. Puasa apa? Puasa Sya'ban, maka itu hindari. Yang boleh hanya puasa wajib. Atau yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Jika bagi dia ada sunnah mu'tadah, sunnah yang udah biasa, yang pernah saya jelaskan. Kasaumil isnaini wal khamis, kayak puasa Senin, Kamis. Orang puasa Senin, Kamis terus. Ketemu bulan Sya'ban. Masih puasa tanggal 16 Sya'ban nih. Senin Kamis yang masih lancar, terus nggak apa-apa. Karena dia mah udah biasa. Orang yang nggak pernah puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud juga enggak, udah jangan laguan pengen puasa tanggal 16 bulan Sya'ban. Udah ntar aja bulan Ramadan. Idza wasalan nisfas tsani bima qablahu bi an shoma yauma khamis fayajuzu lahu ayyasumal yaumal ladzi ba'dahu yauma sittata asyara yauma awa idza shoma yauma sittata asyara jazalahu shaumu yaumi sab'ata asyara. Boleh nggak kita puasa tanggal 16 Sya'ban? Boleh. Syaratnya tanggal 15 kita puasa. Tuh kemarin tuh. Hari ini ya. Tadi tanggal 15 tuh kita puasa. Besok baru boleh puasa lagi. Kalau tanggal 15 tadi ini kita nggak puasa, besok tanggal 16 jangan puasa. Kalau hari ini tanggal 15 kita puasa, 16 boleh puasa. 17 boleh nggak? Boleh puasa. Karena tanggal 16-nya puasa. 18 boleh nggak puasa? Boleh karena tanggal 17-nya puasa. Tanggal 19-nya boleh nggak puasa? Boleh karena tanggal 18-nya puasa. Tanggal 19 berhenti puasanya. Maka tanggal 20 nggak boleh puasa. Kalau mau puasa terus sampai akhir Syaban, maka harus terus menerus, nggak ada yang putus. Ya, gitu ya. Fa'idza aftara yauman wahidan, maka jika dia batal satu hari saja, haruma alaihi saumu baqiyati syahri. Maka haram baginya puasa sisa hari pada bulan Sya'ban tersebut. Yaitu itu untuk puasa bulan Sya'ban. Syurutu sihhatis saumi. Syarat sah puasa. Awas, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah, ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahhas saumu. Jika sempurna ini syarat, jika tercukupi terpenuhi ini syarat, sahhas saumu, maka puasanya jadi sah. Kalau syarat wajib, kalau lengkap syarat itu maka wajib puasanya. Kalau ini syarat ini terpenuhi, puasanya baru sah. Al-Islamu Islam. Fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Maka disyaratkan baginya untuk menjadi Islam sepenuh siang. Selama siang itu full muslim, nggak ada jadi orang kafirnya. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau orang murtad sebentar aja, batola shaumuhu. Puasanya batal. Si A subuh masih Islam. Pas asar, habis sholat asar. Gua mau dibaptis aja lah ke gereja. Mau ganti nama. Jadi Yohanes misalnya. Jadi Markus, jadi Matius. Dibaptis. Murtad. Pulang dari gereja. Balik lagi ke masjid. Tadi saya mau syahadat lagi. Maka hari itu dia puasanya batal. Puasanya batal. Nggak sah. Maka dia punya kewajiban ngodoin puasa. Kalau dia masuk Islam lagi. Pertama Islam. Yang kedua al-aqlu. Fayustarotu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahar. Syarat sahnya puasa dia harus akal mumayyiz sepenuh siang. Falau junna walau lahdatan wahidatan batola somu. Kalau dia gila sebentar aja, batola somu. Batal puasanya. Wa ammal igma'u was sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis somi. Adapun orang ayan, orang mabok, maka nanti akan datang penjelasannya pada bab mubtilatis saum, pada pasal yang membatalkan puasa. Jadi selama siang kita nggak boleh gila, Pak Haji Heri. Siang-siang bulan puasa, jangan gila. Gila sebentar aja, batal puasanya. Ya. Harus full
Kita nggak boleh gila tuh selama siang puasa itu. An-naqa'u minal haidi wan nifas. Harus sudah dalam keadaan bersih dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu thahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan perempuan tersebut harus suci jami'an nahari sepenuh siang. Falau hadat fi akhiri lahdhatin minan nahari batola saumuha. Maka kalau dia haid dalam akhir dikit aja dari siang hari, batola saumuha. Puasa dari pagi meletuk, mulai setengah 6, kencing ke kamar mandi. Celana dalamnya ada bercak-bercak darah, gugur, selesai semua puasanya. Maka dia full hari itu dinyatakan puasanya tidak sah. Ngodoinnya, ngodoinnya dari setengah 6 maghrib doang apa dari setengah 6 subuh? Kan batalnya tanda tuh saya batalnya cuma dari setengah 6 mau maghrib doang, berarti ngodoinnya setengah jam doang. Nah, enggak, itu tuh hukumnya seperti hukum makan obat TBC. Ya, ngulang lagi dari awal lagi, dari nol lagi. Ya, jadi ngodoinnya tetap harus sehari full. Ya, makanya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau mau head mah entar-entaran kayak habis maghrib itu makan sekolah, makan kolak semangkok, udah makan bala-bala baru head, enak tuh ya. Kadang-kadang memang kalau ngeliat perempuan tuh rada rada kesel ya, kesel pas mau maghrib, udah sejam lagi pengen kencing, ngeliat celana dalam, lah ada merah-merahnya. Udah nahan haus dari pagi. Jangan kesel. Kalau kesel berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Bersyukur saja. Alhamdulillah. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Begitupun jika dia suci pada tengah hari, walakin yusannu lahal imsak. Ada orang puasa, ada orang belum puasa karena subuh dilihat masih keluar darah. Jam 7 dilihat masih keluar darah. Pas jam 12 dilihat, ih udah nggak ada darahnya. Puasalah setengah hari, nggak bisa. Ya. Maka dia disunahkan imsak untuk tidak makan dan minum. Sunnah ya, nggak wajib. Imsak itu maksudnya menahan diri dari makan dan minum agar menghormati orang yang sedang berpuasa. Kalau mau makan aja karena masih apa namanya? Masih belum bisa puasa, mau makan aja gimana? Ya silakan aja. Tapi ngumpet, ngumpet. Ya jangan Bu Haji ya jangan mentang-mentang lagi gak puasa, nyeruput es kelapa campur marjan, kasih batu es di tengah Pak Haji, depan TV seruput. Ya. Sentil itu mah. Enggak kira-kira. Iya kan lagi makannya nyumput di dalam lemari. Ya biar nggak kelihatan anak, biar nggak kelihatan laki. Jangan jelas-jelasan terang-terangan. Pakai minumnya digelegek-gelegek ada suaranya, gelegek, gelegek, gelegek. Wadah. Nah, kata Pak Haji Rambo, pada gue lagi aus-ausnya. Iya, dia minum es depan mata lagi. Nah, lantas pertanyaannya, ada orang perempuan headnya udah suci dari sebelum subuh, udah gak keluar darah. Tapi sampai subuh, udah masuk ajan, setengah 6 baru mandi. Setengah 6 baru mandi haid, baru mandi junub haid, mandi hadas besar. Gimana puasanya? Darahnya udah berhenti dari sebelum subuh. Kemudian mandinya mah habis subuh. Gimana puasanya? Sah. Karena yang disyaratkan adalah an-naqa'u, suci darah headnya. Bersih darah head. Tidak diwajibkan mandinya. Karena puasa itu syaratnya tidak ada suci dari hadas besi, hadas besar dan hadas kecil enggak. Kayak mohon maaf, pasangan suami istri malamnya habis pada ketangkedan, kemudian belum mandi sampai sahur, sampai subuh, mandi-mandi jam 6. Sholat subuhnya kedebak-kedebuk, belum mandi junub nih. Gimana puasanya? Sah, nggak apa-apa itu mah. Lanjut aja puasanya. Iya, dah kita baru mandi junub lagi jam 6. Ini mah puasanya nggak sah. Buka semuanya. Wah, itu mah apa namanya? Apa nyari kesempatan dalam kesempitan. Walaupun kita berjunub,
puasa mah tetap sah. Kecuali tetangkodannya tengah hari bolong, baru batal puasanya. Kalau tetangkodannya malam hari mah nggak batal puasanya. Walaupun mandinya telat ya. Jadi ibu-ibu haid, mandi haid apa harus jam 3 sebelum kita sahur? Mandi haid dulu, gak usah. Jangan, meriang entarnya. Entar ya nunggu rada rada pagi-pagian. Udah azan, baru mandi, selesai haid. Gitu, jangan dipaksain. Kalau ntar puasanya nggak sah, nggak sah, tetap sah. Yang penting darahnya sudah tidak ada lagi, sudah bersih. Ya udah nggak keluar, udah mandi jam setengah 6 cret, jam 9 pagi. Ada lagi pas kencingnya. Itu memang kendala di kaum Hawa. Al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Mengetahui tentang adanya waktu itu diterimanya puasa. Maksudnya, ayya'lama annal yaumal ladzi yuridu ayyasumahu yasihu fihi saumu. Maksudnya dia mengetahui bahwa sesungguhnya hari yang dia inginkan untuk berpuasa sah puasanya. Bi alam yakun minal ayyamil lati nuhiya anis siyam. Bukan dari hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Tahu nggak nih lagi puasa apa? Lah saya mengikutin aja puasa kata orang-orang. Ini emang bulan apa? Ya pokoknya mau puasa aja saya mah. Maka itu bisa dikatakan puasanya nggak sah. Karena nggak ngerti dia lagi puasa apa. Tuh. Lagi puasa apa? Pak Haji, saya lagi puasa Rojab. Padahal di bulan Sya'ban. Ya, namanya tidak al-ilmu biqaunil waqti. Syurutu wujubi shaumi. Kalau tadi syarat sahnya puasa. Sekarang syarat wajib puasa. Kalau tadi tuh berarti anak kecil sah enggak puasanya? Hah? Tadi yang saya sebutin tuh Islam, berakal, bersih dari head, sama tahu bahwa itu adalah bulan puasa. Berarti anak kecil puasanya sah enggak? Sah, iya kalau sudah mau wajib puasa sah. Percuma tong lu mah 7 tahun puasa juga, nggak sah. Sah puasanya. Karena puasa itu tidak ada syarat sahnya harus balik, nggak ada. Kalau syarat wajibnya iya ada. Tuh, jadi anak kecil puasa usia 5 tahun sah nggak puasanya? Sah. Tapi jangan dipaksa. Kalau dia pengen minta jam 12 buka, kasih buka. Dia minta jam 2 buka, kasih buka. Kenapa? Di usia segitu dia lagi memerlukan nutrisi, vitamin, karbohidrat, apalagi protein. Emang Nabi Muhammad diwajibin puasa di usia 7 tahun? Enggak. Kemarin di tahun berapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Berarti kisaran waktu Nabi Muhammad itu sekitar usia 54 tahunan baru berpuasa. Saatnya mengurangi karbohidrat, mengurangi lemak yang terlalu banyak di usia segitu. Tapi di usia kecil lebih mau diperintahkan puasa Ramadan? Enggak. Maka kita sebagai orang tua jangan memaksa anak kita kalau anak kita nggak kuat. Kalau anak kita kuat emang tekbal, ayo puasa nggak apa-apa. Ayo tong belajar puasa. Tapi kalau anak itu udah ngelek-lek kayak ada towel, tong masih kuat nggak? Lemes pak. Ya udah ngampleh, ayo suruh jalan jatuh lagi kedubak lagi ya. Buka itu mah. Jangan dipaksa mak bapak aja kejam amat anaknya udah ngeklek masih aja disuruh puasa. Namanya kita tidak adil memaksakan syariat kepada mereka yang belum terkena hukum. Jangan. Jangan. Nanti kalau diajarin itu nanti kalau sudah tubuhnya itu agak gedean dikit. Kalau kata bahasa sekarang ya stunting ya. Stunting. Takutnya terkena stunting. Nanti yang disalahkan agama Islam lagi. Padahal yang salah siapanya? Orang orang tuanya dipaksain anaknya puasa sampai maghrib, jegar-jegur anak baru 3 tahun suruh puasa sampai maghrib. Lah agak gede-gede. Itu mah kekurangan protein, karbohidrat dan lainnya. Malah nantinya khawatir bukan dapat pahala malah kena dapat dosa. Kalau syarat wajibnya apa? Al-Islamu fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya wa ammal murtadu fayajibu alaihil qada idza raja'a ilal islami taghlidun alaihi. Syarat wajib yang pertama Islam.
Kalau ada orang murtad, balik lagi ke Islam. Misal, Pak Haji Heri pas bulan puasa, tanggal 1, 2, 3 Ramadan Islam.